Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Ubaidillah. NIM saya 21M10044. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dashboard menggunakan Google Data Studio. Saya akan share screen. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengunduh dulu datanya. Nah, setelah kita mengunduh, pastikan data yang kita pakai seperti ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan data jumlah penduduk hasil SP di tahun 2020 menurut jenis kelaminnya. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di negara Indonesia. Nah, setelah seperti ini, datanya kita pindah ke Google Spreadsheet. Caranya bagaimana? Kita copy paste sampai muncul garis titik-titik seperti ini. Kemudian kita masuk ke Google Spreadsheet. Pastikan kalian mempunyai akun agar bisa langsung masuk ke Google Spreadsheet. Setelah masuk ke Google Spreadsheet, kita bisa copy paste seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus mengganti bagian atas ini, atau kita harus mengubah headernya menjadi single header. Ini kan masih jadi 3 header kan. Kita harus mengubahnya dengan cara diklik bagian sini, kita klik pisahkan. Setelah kita pisahkan, kita pindah bagian provinsi ini ke sini. Kita bisa copy paste dan sini. Bisa pindah bagian sini. Setelah itu kita bisa hapus 2 baris di atas ini. Kita bisa hapus 2 baris di bagian sini. Kemudian setelah itu kita ubah bagian atas ini atau variabel ini menjadi kode-kode yang kita inginkan. Kita bisa ubah bagian sini dengan kode yang akan kita pakai. Bagian sini kita ubah jadi perempuan. Nah, untuk bagian sini, karena data yang akan saya pakai adalah data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, bagian jumlah ini kita bisa hapus dengan cara klik hapus kolom. Nah, setelah hapus kolom, kita bisa cek lagi ke bawah apakah ada data yang masih tidak terpakai. Nah, setelah dicek, di bagian bawah sini ada jumlah penduduk laki-laki dan juga jumlah penduduk perempuan. Nah, kita bisa hapus karena kita tidak pakai. Kita hapus baris. Setelah hapus ini, data ini kita bisa tebalkan bagian sini menggunakan warna teman-teman. Seperti ini. Ini kita bisa ubah jadi warna hitam. Nah, satu kita bisa bagian sini buat filter ya teman-teman. Gunanya untuk memisahkan, bisa untuk mengurutkan ya teman-teman. Setelah seperti ini, data siap untuk kita ubah ke Google Data Studio. Sebelumnya kita harus mengisi judulnya teman-teman. Kita bisa ubah sesuai apa yang kita mau.
Nah, setelah sudah kita beri judul, kita bisa masuk ke Google Data Studio untuk membuat dashboard menggunakan data yang sudah kita olah menggunakan Google Spreadsheet tadi. Saya tunggu sebentar. Nah, setelah ini kita bisa pilih menggunakan atau lewat mana kita menggunakan datanya. Yang kita bisa pilih karena kita tadi mengolahnya dengan Google Spreadsheet, kita bisa pilih dengan Google Spreadsheet. Lalu pilih file yang sudah kita olah tadi. Seperti ini. Tambahkan ke laporan. Nah, kita bisa tunggu sebentar. Nah, setelah ini, setelah muncul seperti ini, kita bisa mengedit diagram-diagram ini atau tabel-tabel ini di bagian sini ya, teman-teman, bagian kanan ini. Kita bisa mengubah matriksnya, kita tambahkan laki-laki dan juga perempuan ya, teman-teman. Kita hapus saja record count-nya karena tidak kita pakai. Nah, kita juga bisa mengubah barisnya per halaman, teman-teman. Jadi 20 atau 10 atau berapa sesuai yang kita inginkan. Agar tidak terlihat sedikit membosankan, kita bisa ubah warna atau gayanya di sini ya, teman-teman. Di bagian gaya. Kita bisa beri warna di bagian sini. Nah, kemudian bagian sini kita beri warna juga. Kita beri warna. Bagian sini kita juga beri warna. Nah, kita pilih warna sesuai yang kita inginkan saja, teman-teman. Bebas sesuka hati kita ya. Agar kita lebih mudah dalam membacanya. Setelah seperti ini, untuk membuat dashboard, kita tidak hanya memerlukan satu diagram. Kita harus memerlukan lebih dari satu diagram ya, teman-teman, agar bisa dikatakan menjadi dashboard. Sebelumnya kita ini turunkan segini. Nah, setelah itu kita tambahkan diagram untuk menambahkan lagi agar bisa menjadikan dashboard. Tambahkan diagram di bagian sini, kita pilih diagram yang kita inginkan ya, teman-teman. Kita bisa tambahkan di bagian sini. Nah, untuk mengeditnya, teman-teman, kita ulangi cara-cara tadi menggunakan di bagian sini ya, teman-teman. Matriksnya kita ubah. Untuk dimensinya tetap kita menggunakan provinsi ya, teman-teman. Kita bisa matriksnya kita tambahkan laki-laki dan juga perempuan. Nah, setelah itu kita bisa lihat dulu datanya. Nah, jika sudah seperti ini, datanya sudah jadi diagramnya, dan kita bisa ubah warnanya lagi di bagian sini. Bisa ubah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, teman-teman. Kita bisa tambahkan lagi di diagram di bagian sini ya, teman-teman. Kita pilih diagram lingkaran.
Ini kita untuk tata letaknya kita bisa otak-atik sendiri teman-teman, kita bisa ke ataskan. Nah, kita bisa ke ataskan seperti ini. Kemudian kita bisa ubah matriksnya teman-teman agar tidak menjadi record call. Kita bisa pilih ini untuk laki-laki, data laki-laki. Kemudian kita tambahkan diagram lagi untuk data yang perempuan teman-teman. Karena diagram lingkaran ini hanya bisa menggunakan satu variabel. Maka kita pilih lagi. Kita bisa tambahkan di bagian sini teman-teman. Nah, kita bisa ubah matriksnya. Ini record count-nya perempuan. Sudah seperti ini, dashboard sudah jadi teman-teman. Tapi tidak sampai di sini saja. Kita tidak mungkin orang awam dapat membaca dashboard seperti ini. Maka perlu kita beri keterangan atau caption atau kita beri judul ya teman-teman. Caranya kita bisa klik di bagian sini untuk tambahkan teks. Di sini ya teman-teman. Kita bisa beri judul untuk mempertegas data kita ya teman-teman agar bisa dibaca oleh semua orang. Kita beri judul ya. Menurut jenis kelamin. Kita bisa atur di bagian sini ukuran fontnya ya teman-teman. Kita bisa sesuaikan apa yang kita mau. Kita bisa ubah-ubah di sini ya teman-teman. Nah, kita bisa beri judul di sini. Kemudian untuk diagram-diagramnya kita juga bisa beri caption atau keterangan agar kita lebih atau orang lain lebih mudah memberi atau membaca diagram tersebut. Kita bisa tambahkan teks lagi di bagian sini. Nah, untuk teksnya ini jumlah dan perempuan di setiap provinsi di Indonesia. Bisa provinsi aja. Kemudian kita tambahkan lagi caption untuk bagian sini. Distribusi penduduk laki-laki di tiap provinsi. Kemudian kita bawahkan, tambahkan teks lagi untuk memberi caption dua diagram
lain. Caranya tetap sama ya teman-teman, kita bisa klik tingkat, atau dan provinsi. Kemudian kita tambahkan lagi untuk diagram yang bagian data perempuan ya teman-teman. Kan di sini distribusi penduduk perempuan di setiap provinsi. Nah, jika sudah seperti ini, dashboard yang kita buat sudah jadi ya teman-teman. Pastikan dashboard kita sudah menggunakan judul dan juga caption atau keterangan agar orang lain dapat memahami atau membaca data yang kita buat ya teman-teman. Karena tidak bisa hanya sekedar diagram saja, maka kita beri judul. Nah, untuk menyimpannya kita bisa klik di sini, kemudian download sebagai PDF seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin saya akan stop share dulu. Nah, mungkin cukup sekian cara membuat dashboard menggunakan Google Data Studio, dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Selamat pagi.